operasi. Halo sahabat MITS Learning, berikut adalah video kedua atau submateri kedua dari Enterprise System. Pada video ini, kita akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi. Nah, di slide ini mengenai ERP, yaitu kita akan bahas pertama tentang definisi dulu. ERP database didefinisikan sebagai set of integrated programs atau kumpulan program yang terintegrasi yang mana tujuannya adalah mengelola proses bisnis yang penting atau yang vital untuk suatu perusahaan. Perusahaan tersebut bisa berupa multi-site keseluruhan. Jadi misalnya sebuah perusahaan A, dia memiliki site di Jakarta, di Bontang, lalu di Pontianak. Nah, itu kita bisa manage beberapa sites tersebut dengan menggunakan ERP database, atau bisa juga global organization. Jadi misalnya ada headquarter-nya di Dublin, atau di Australia, atau satunya di Indonesia. Nah, ERP ini sebenarnya merupakan evolusi dari yang pertama dulu tahun 70-an tentang MRP atau Material Resource Planning. Mereka memproses tentang Bills of Material Processing. Jadi misalnya untuk menghasilkan suatu produk jadi dibutuhkan berapa bahan bakunya, misalnya 10 bahan baku X, lalu 2,5 bahan baku Y, lalu 35 bahan baku Z. Dan ini nanti akan ada set of proses yang akan dilalui untuk menjadikannya sebuah produk jadi A. Lalu berkembang di tahun 80-an, tidak hanya tentang bills of materials atau BOM istilahnya, tapi juga sudah mencakup penjualan yang teragregasi, juga tentang perencanaan operasi dan master production schedule, juga bisa meramalkan demand forecasting. Jadi di sini lebih lengkap, misalnya saja bukan hanya bahan baku dan proses untuk menjadikan bahan jadi A, tapi juga schedulingnya. Kalau misalnya kita butuh 100 kodi bahan jadi A minggu depan, maka dimundurkan hari ini atau besok saya sudah harus menyiapkan apa-apa. Jadi ini adalah master production schedule yang juga terintegrasi antara operasi dan sales. Lalu pada tahun 90-an berkembang lagi ke MRP 2, dia sudah mencakup bills of material, sudah mencakup sales, operation, and MPS, dan forecasting juga. Lalu ditambahi lagi dengan financial interface yang memudahkan kita untuk convert dari satu satuan ke satuan berikutnya. Misalnya saja dalam satu kardus ada 30 items, nah itu dia akan melakukan konversi karena kalau misalnya prosesan hitungannya bukan kardus yang melainkan per item, sehingga nanti dia harus menjualnya per kardus. Misalnya saja akan dijual 100 kardus, maka nanti yang harus diproses adalah 100 dikali 30, 3.000 berarti. Lalu ada juga tentang what if analysis, tidak hanya forecasting ke depan, tapi juga menyediakan case apabila terjadi kemungkinan A, kemungkinan B, atau kemungkinan C, karena dia semakin well prepared ya terhadap future. Misalnya dia case A akan terjadi lonjakan demand pada tahun depan, atau kebalikannya akan ada krisis moneter. Nah, mereka sudah punya persiapan-persiapan berupa what if simulation. Yang terakhir ERP, nah di sini semakin melebar luasnya, tidak hanya digunakan untuk perencanaan produksi, finance, dan juga sales, tapi merencanakan semua aktivitas perusahaan dan mengintegrasikannya secara real time, mulai dari penjualan, operasi, finansial, sumber daya manusia, lalu misalnya kalau ada outsourcing, lalu juga bisa ditambah warehouse management system, dan juga menghubungkan pendekatan perencanaan
ke antar supplier. Jadi misalnya karena company ini butuh untuk memaintain relationship-nya dengan supplier, nah ini sudah ada di ERP tahun 2000-an yang sampai sekarang masih di sana skopnya. Nah ini before ERP, jadi sebelum diterapkannya ERP software pada suatu company. Mereka masih menyimpan datanya per masing-masing functional atau divisi. Misalnya ini di divisi sales, mereka menyimpan datanya di komputer mereka sendiri, ada server sendiri untuk yang sales, lalu server sendiri untuk production, untuk logistik, dan untuk billing. Nah, ini yang dulu, sebelum implementasi ERP. Di sini muncul beberapa problem. Misalnya saja kalau misalnya ada delay, nah delay itu disebabkan karena bisa jadi keying itu different computer systems-nya beda. Jadi misalnya di sini karena penjualan ditambahkan berarti ada hubungan dengan customer kan, ordernya datang dari customer, sehingga dia sentriknya adalah customer, sehingga yang ditambahkan ada ID dari customer tersebut harus bagus sendiri. Sedangkan kalau kita pindah ke production, kita butuh shifting point of view-nya, bukan lagi customer, melainkan adalah kualitas barang, kuantitas barang, sehingga di sini walaupun datanya adalah sama seperti yang diinginkan ke sales, tapi ada perbedaan antar paradigma atau view antar departemen. Nah, beda lagi kalau misalnya di logistik. Di logistik tidak hanya ngomongin tentang barang jadi, tapi juga bahan baku yang dibutuhkan untuk mengubah ke barang jadi tersebut. Sehingga nanti di sini yang dipentingkan adalah tracing keluar masuknya barang. Lalu siapa yang mengambil barang tersebut, siapa yang order barang tersebut, mesti bahan bakunya, kapan, sejumlah berapa untuk dijadikan bahan jadi dan oleh siapa. Dan di sini juga memanage barang yang datang dari supplier. Sehingga hasilnya haruslah sinkron antara yang datang, yang keluar, yang terjual, ataupun yang diproses. Lalu yang terakhir billing. Jadi billing ini dia mencakup dua sisi juga, billing dari sisi ke supplier. Jadi ketika kita order bahan mentah ke supplier dan dikirim barangnya dan kita harus membayar, di sini namanya accounts payable. Nah, di sini juga harus sinkron antara barang yang diterima dan masuk ke logistik kita dengan barang yang kita bayar. Nah, di sini kalau misalnya ada satu loss order saja, kita harus tracing-nya mulai dari sales, mulai dari production, mulai dari logistik, yang mana mereka tersimpan di 4 komputer atau N komputer yang berbeda. Karena setiap departemen atau setiap fungsional menyimpan di sistem komputernya masing-masing. Sedangkan konsep ERP adalah mengintegrasikan itu semua, sehingga sejumlah divisi atau sejumlah fungsional mengakses data dari tempat yang sama, sehingga akan selalu konsisten antara yang dibaca oleh finance dan dibaca oleh sales atau dari human resources-nya. Dan juga nanti tentu saja akan diiris berdasarkan point of view-nya masing-masing. Seperti tadi, sales berarti point of view-nya disediakan tentang customer, lalu kalau inventory and supply berarti point of view-nya tentang manajemen barang atau persediaannya seperti apa. Lalu kalau di resources berarti tentang assigning siapa yang mengerjakan, lalu tentang absensi karyawan-karyawannya, lalu juga ada payroll-nya yang terintegrasi. Lalu berikutnya ini perbandingan before dan after ERP. Perbedaan yang mencolok adalah di bagian kiri, ini yang bagian before ERP, mereka sama ya, menyimpan dalam tabung yang berbeda. Dan kalau kita lihat ini kan struktur organisasi suatu perusahaan tertentu ya, biasanya yang ke bawah ini atau yang horizontal adalah satu divisi yang sama, dan ini juga inline dengan penjelasan yang sebelumnya, maka satu divisi akan menyimpan ke tabung yang berbeda, yang masing-masing. Tabung ini adalah representasi dari ERP database atau software. Dan di sini kita bisa lihat bahwa prosesnya akan berpindah lintas divisi. Dan dia akan meminta data dari masing-masing tabung yang berbeda. Tapi kalau after ERP, perbedaan yang mencolok pertama adalah tabungnya cuma satu. Dan dia akan selalu konsisten untuk lintas divisi,
Dan ini prosesnya lebih streamline dan lebih ringkas karena dia hanya tinggal mengakses benda yang sama atau data yang sama. Berikutnya adalah tentang bagaimana ERP ini bisa mengubah proses dalam suatu internal perusahaan. Kok bisa sih ERP ini berperan penting? Oh iya, kenapa? Karena dia menyentuh sisi procurement atau hubungan antara company tersebut dengan supplier. Procurement itu kan pengadaan kembali barang yang sudah habis di inventory kita dengan cara order back atau kulak istilah Indonesianya ke supplier. Tidak hanya itu, dia juga memanage dalamnya perusahaan tentang kontrol, tentang finance, tentang human resources, tentang yang lainnya juga, misalnya tentang production, lalu sales, lalu marketing. Nah, juga dia bersentuhan dengan e-commerce, jadi tentang hubungan dengan relationnya dengan customer-nya. Kalau di sebelah sini adalah upstream-nya, lalu yang sebelah sini ada downstream-nya, dan dia memanage dalamnya. Jadi intinya ERP ini adalah mengintegrasikan proses-proses yang ada dalam suatu perusahaan agar bisa konsisten sehingga menghasilkan produknya juga efisien dan konsisten datanya yang diminta. Lalu berikutnya adalah keuntungan penggunaan ERP. Mungkin ini sudah beberapa disebutkan ya. Yang pertama adalah integrasi data keuangan, otomatis kalau misalnya antara sales, production, warehouse, itu jadi satu database-nya, maka data keuangannya mudah di-trace dan mereka terintegrated semua. Lalu ada standarisasi proses operasi. Nah, di sini seperti yang kita tahu tadi prosesnya sudah satu, dan tidak mengikuti perbedaan dari masing-masing divisi, sehingga di sana ada SOP yang merupakan best practice dari prosesnya. Lalu juga ada standarisasi data dan informasi, jadi misalnya di divisi customer, kodifikasi dari customer-nya misalnya CU sekian-sekian-sekian ER misalnya. Nah, itu akan sama untuk semua divisi, sehingga di sana ada standar atau bagaimana cara untuk supaya semua divisi itu konsisten untuk menginputkan datanya. Dan ketika ada lost order, mereka akan sangat mudah trace back-nya karena semuanya sama. Misalnya saja kita tinggal mencari customer yang depannya ini atau customer yang alamatnya di sini. Nah, itu akan sama untuk semua departemen dalam satu perusahaan, baik multi-site maupun yang global. Lalu ini adalah cost komponen dari ERP system. Yang paling mahal seperti yang kita lihat di sini adalah harga software-nya. Lalu harga untuk konsultasinya, karena sebelum kita menerapkan ERP system, kita harus berkonsultasi dahulu menu-menu apa atau package-package apa yang kita butuhkan, apakah butuh dimodifikasi atau tidak, ataukah sudah cocok. Lalu infrastruktur hardware-nya, misalnya saja kita butuh servernya seperti apa, lalu ada implementation team dari internal kita, lalu ada training dari ERP company provider ke implementation team-nya kita. Kalau ini biaya lain-lain, misalnya saja biaya untuk standarisasi dokumen, lalu untuk sosialisasi bahwa ada standar baru dan kawan-kawannya. Lalu di sini adalah proses pemilihan ERP software. Ada 3 analisis. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu apakah software tersebut fleksibel dan mudah, lalu bagaimana dukungan device service dari suppliernya, lalu gimana waktu implementasinya, lalu fungsi-fungsi di dalamnya ini bisa nggak sih meningkatkan proses bisnis perusahaan kita. Nah, ini adalah contoh-contoh ERP software dalam skala besar ya. Jadi nanti misalnya mau milih software yang mana, itu pilihannya itu adalah ini. Yang paling sering diterapkan adalah SAP, Oracle, dan berikutnya. Berikutnya analisa people. Jadi kita melihat apakah people dalam satu organisasi itu sudah komitmen atau tidak. Misalnya di top management, lalu dari segi operasional siapa nih nanti yang akan pakai ERP sistemnya kalau sudah diimplementasikan. Lalu siapa aja orang-orangnya, lalu apakah harapannya ini comply atau tidak antara top management dengan tim implementasi, lalu dengan konsultan luarnya, dan apakah kita mencapai tujuan yang sama
dalam mengimplementasikan ERP ini. Yang terakhir adalah analisa infrastruktur, misalnya saja kita menilai infrastruktur yang sudah kita miliki, ini sudah oke belum hardware-nya, lalu skill dari people-nya sudah ada nggak yang di implementation system. Lalu kalau belum ada, berarti kan harus diadakan ya. Nah, diadakan itu kita ada budgetnya enggak. Nah, ini rangkuman yang sudah kita pelajari di video ini, yaitu tentang definisi ERP, perbandingan before dan after ERP, lalu keuntungan implementasi ERP, tadi ada hidden cost, lalu juga ada 3 analisa yang digunakan untuk memilih ERP software. Berikutnya, di materi selanjutnya kita akan belajar tentang SIM dan SPK. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.